Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan semuanya, anak-anak yang saleh dan salehah, siswa-siswi SD Muhammad 1 Samarinda. Ahlan bika. Sabahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah, antum bi khair. Good morning everybody. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm very well too. Thank you. Jumpa lagi dengan Pak Puji. Welcome back to my channel. Oke, Puji Pijay. Buat anak-anak sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Pak Guru. Kali ini kita akan belajar bareng-bareng lagi nih bersama Pak Puji Hartono MPD. Oh iya, kali ini pembahasan kita sedikit berbeda loh, karena kita akan belajar bareng-bareng dalam pelajaran Al-Islam. Oh iya, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat belajar dalam pelajaran bahasa Arab. Kali ini ada yang lebih spesial loh. Kali ini Pak Puji tidak sendirian. Selain Pak Puji ditemani dengan para dino, Pak Puji juga ditemani dengan putri cantiknya Pak Guru yang sangat pintar dan salehah. Yuk kita panggil sama-sama. Dengan siapakah kita akan belajar? Kita panggil yuk Kakak Lutfa. Kakak Lutfa, mana ya Kakak Lutfa? Ahlan wa sahlan Kakak Lutfa. Ahlan bika. Masya Allah. Kali ini Kak, kita akan belajar bareng-bareng sama adik-adik kelas 1 ya. Kita akan belajar tentang rukun iman. Nah, oh ya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang udah gak sabar nih mau belajar ya, jangan lupa kita awali dulu yuk dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar lebih berkah ilmunya dan lebih mudah belajarnya Kak, kita berdoa dulu yuk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kali ini Pak Guru akan memberikan kalian sebuah video pembelajaran persiapan untuk menghadapi asesmen sumatif. Oh iya, kita udah belajar beberapa kali kan di kelas, beberapa pertemuan Kakak Lutfa bersama adik-adik kelas 1 A, B, C, D, E, F, G, bersama juga dengan adik-adik kelas bilingual. Oke, nah buat menghadapi ulangan harian yang akan kita adakan pekan depan nih, kita akan buatkan video pembelajaran buat adik-adik kelas 1. Sudah siap belajar? Oke. Oh iya, tadi sudah pada mandi belum? Sudah pada sarapan? Ya alhamdulillah sudah sarapan. Oke, yuk kita sama-sama belajar. Kita kemarin udah belajar tentang rukun iman kan sayang? Nah, kita ingat kembali melalui lagu ya. Masih ingat lagu tentang balonku ada 5? Balonku ada 5. Atau lagu bintang kecil di langit yang biru. Kita coba rubah dengan lagu rukun iman. Siap? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ayo teman, kita hafalkan lagi. Hafal semuanya? Hafal. Kakak lupa, yuk kita jelasin sama adik-adik sekalian, ada apa aja rukun imannya. Yang pertama, iman kepada Allah.
Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa Kakak lupa? Ada 10. Ada 10. Masih ingat kan teman-teman? Kita mulai yuk. Malaikat yang pertama adalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Beliau bernama malaikat Jibril. Lalu yang kedua adalah malaikat yang menurunkan rizki dan hujan. Baru saja di SD Muhammadiyah turun hujan loh teman-teman. Berarti malaikat tersebut mendapat tugas dari Allah. Siapakah namanya? Malaikat Mikail. Lalu kemudian yang ketiga adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup serompet sangkakala. Tapi mudah-mudahan tidak segera dilakukan nih ya. Maksudnya mudah-mudahan belum diperintahkan Allah untuk meniup trompetnya Kak. Bayangin kalau seandainya itu ditiup oleh malaikat tersebut, tandanya semua kehidupan di alam semesta ini akan berakhir dan hari kiamat pun tiba. Siapa yang tahu nama malaikatnya? Ayo cepat duluan sama kakak lupa. Cepat. Iya benar. Jawabannya adalah malaikat Israfil. Cakep. Udah 3 nih. Yang keempat, malaikat yang wajib kita ketahui adalah bernama malaikat Izrail. Nah, beliaulah yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa makhluk hidup yang Allah ciptakan. Termasuk kita-kita ini. Bila mana meninggal dunia, malaikat tersebutlah yang akan mencabut nyawa kita. Siapa namanya? Malaikat cepat sebelum jam kakak lupa. Malaikat Izrail. Oke, lalu malaikat yang kelima dan keenam adalah malaikat yang tugasnya berbarengan. Mereka ditugaskan Allah untuk menanyai kita di alam kubur, guys. Ketika kita telah meninggal dunia nih Kak, ditanyain, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Siapakah saudara-saudaramu? Kalau kita banyak berbuat kebaikan, kita pasti mudah menjawabnya. Tapi Kak, kalau kita nggak bisa menjawab, aduh, maka malaikat itu berdua yang akan menyiksa kita. Siapa Tuhanmu? Tuhanku. Aduh. Akhirnya dipukul oleh malaikat tersebut. Tapi mudah-mudahan kita banyak berbuat kebajikan ya anak-anakku sekalian, agar kita bisa mudah menjawab kedua pertanyaan daripada kedua malaikat tersebut. Siapa nama malaikatnya? Upin Ipin. Dari mana Upin Ipin? Bukan Upin Ipin teman-teman. Nama malaikatnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Sudah 6 nih. Lalu yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat amal baik dan mencatat amal buruk. Nih, Allah tugaskan mereka berdua untuk mendampingi manusia kemana saja berada. Mereka ada di sisi kanan kita untuk mencatat amal baik, yaitu malaikat sampai keceplosan deh. Lalu malaikat yang mencatat amal buruk ada di sebelah kiri kita. Kemanapun kakak lupa berada, mau di dasar lautan, mau di atas langit, mau di dalam lemari, ketahuan karena malaikatnya ikut kemana-mana. Belum lagi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Ayo, ada yang tahu siapa nama malaikat pencatat amal baik? Malaikat? Iya, betul. Siapa tadi? Malaikat Raqib. Benar. Malaikat Raqib lah yang ada di kanan kita, yang mencatat amal baik. Lalu kemudian yang mencatat amal buruk siapa yuk? Ada yang tahu? Dia selalu berada di sisi kirinya kakak lupa dan kalian juga. Yang mencatat amal buruk yaitu malaikat Atid. Benar, malaikat Atid. Lalu kemudian 5, 6 sudah, 7, 8 udah, 9 dan 10 yaitu malaikat yang menjaga surga. Bila mana kita berbuat kebaikan kakak lupa, mengerjakan perintah Allah, ibadah dan lain sebagainya, maka kita akan masuk surga. Akan disambut oleh malaikat tersebut. Malaikatnya gagah ganteng, harum wangi, senyumnya merekah, menyambut kita dengan ramah. Silakan masuk ke surga, wahai hamba Allah yang mulia. Wih, siapa yang mau disambut sama malaikat tersebut? Oke, siapa nama malaikatnya? Malaikat Ridwan, benar. Lalu kemudian malaikat yang terakhir adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Sesuai yang dia jaga teman-teman sekalian adik-adikku. Dia berwajah tampangnya yang sangar, seram, bau, kejam, dan sadis sekali. Malaikat inilah yang menjaga pintu neraka. Mudah-mudahan kita gak ketemu sama malaikat ini ya teman-teman ya.
Karena beliaulah yang menjaga pintu neraka. Ayo, siapa namanya? Malaikat Malik. Benar. Oke, sudah dua nih rukun iman yang kita pelajari, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab suci Allah. Hai teman-teman, masih ingat pelajaran kita kemarin? Kitab suci Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama adalah kitab Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam bersama umatnya. Setelah Nabi Daud meninggal dunia dan umatnya pun binasa, lalu digantikan dengan kitab suci Taurat. Allah turunkan kepada siapa nak? Kepada Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya. Setelah Nabi Musa wafat dan umatnya juga tidak ada, lalu kemudian Allah turunkan kitab suci yang ketiga, yaitu kitab suci Injil. Ayo, ada yang masih ingat siapa nama Nabi yang diamanahi oleh Allah untuk mengajarkan kitab suci Injil? Benar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Oke deh. Lalu setelah beliau wafat dan umatnya pun mulai tercerai-berai dan tidak mengamalkan ajaran Injil, datanglah Al-Quran yang menyempurnakan semua ajaran kitab suci yang 3 yang terdahulu, yaitu kitab suci Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi siapa ya? Benar, Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Cakep. Teman-teman, sudah 3 nih, gak terasa ya kak? Kita sudah mengetahui rukun iman yang 3, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab-kitab suci Allah. Kak, sebelum kita lanjut, gimana kalau kita tepuk dulu? Oke, tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat ceria. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nya. Aha aha semangat. Ayo dong bergerak. Kok cuma diem aja? Kak, kita kasih lagi kak tepuk yang sangat heboh banget, yaitu tepuk Pak Puji. Ciku-ciku, paku-paku, cikalaka pia-pia, cikalaka pia-pia. Tuh kan udah mulai gerakan. Oke, berikutnya adalah rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ayo, ada yang masih ingat berapa jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui di dalam Islam? 25, benar sekali. Masih ingat lagu-lagunya? Masih ingat nama-namanya? Kita coba hafalin dalam lagu ya nak. 25 Nabi Rasul Allah, manusia yang mulia utusan Allah, wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ad, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Salah satu di antara bukti kita cinta kepada Rasul dan bukti kita beriman kepada Rasul adalah sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Semua kehidupan di alam semesta ini, siapapun dan apapun yang ada di dalamnya akan hancur binasa kekelufah dan akan Allah binasakan lalu berpindah kepada kehidupan berikutnya. Itu terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat sangat dahsyat. Itu sangat bisa dibilang menakutkan dan menyeramkan. Hingga digambarkan kejadiannya di dalam Al-Quran. Ada beberapa surah yang memberitakan dan menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya kejadian hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dipanggil oleh Allah atau meninggal sebelum hari kiamat tiba ya teman-teman. Karena sangat dahsyat sekali. Bayanginnya aja udah gak kuat. Apalagi membaca dari keterangan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Zalzalah, guncangan, atau surat Al-Humazah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya, jadi kita harus berbuat kebajikan secepat-cepatnya, sesegera mungkin, dan sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak tahu kapan hari kiamat tiba. Bisa jadi nanti 5 jam lagi, atau bisa jadi besok, atau jangan-jangan nanti malam.
Kan kita tidak tahu. Oleh karenanya, dengan anak sekalian, jangan lupa berbuat kebaikan yang banyak. Berbakti pada orang tua, sayangi kakak, sayangi adik, berbuat kebaikan, dan laksanakan perintah Allah. Seperti apa kak? Sholat 5 waktu, apalagi? Puasa Ramadan, apalagi? Membayar zakat. Terus kalau bisa dan mampu menunaikan ibadah haji. Kak, kayaknya itu rukun. Apa ya teman-teman? Ada yang tahu rukun apa? Rukun Islam. Masih ingat gak lagunya rukun Islam? Kalau rukun iman ada 6, tapi kalau rukun Islam ada 5. Yuk kita mulai. Masih ingat balonku ada 5? Oke, kita coba nyanyikan. Tapi dirubah lagunya, liriknya menggunakan lirik lain tersebut. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si popo, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak salat celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Seremnya kayak kalau sudah dilaknat sama Allah. Dimarahin sama bapak ibu guru aja udah dahsyat, dimarahin sama ayah bunda aja udah dahsyat, apalagi dimarahin sama Allah ya lah. Kemana lagi kita harus berlindung? Karena semua alam semesta ini kan milik Allah. Makanya berbuat baiklah kepada Allah, mengerjakan semua perintahnya dan tinggalkan larangannya. Setuju? Setuju. Oke. Sudah berapa ya kak? Sudah 5. Selanjutnya kita masuk ke rukun iman yang ke-6, yaitu tentang tunggu dulu. Kita tepuk lagi ya. Kita nyanyi yuk. Siapa masih ingat dengan Rasulullah Muhammad SAW? Beliau baru saja kita peringati kelahirannya. Dan kebetulan hari ini masih berbulan Rabiul Awal. Nah, siapa yang masih ingat siapa saja keluarga Nabi Muhammad? Betul. Yuk kita coba nyanyikan dalam lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib, neneknya bernama Fatimah binti Amr. Sudah pada pintar adik-adiknya kakak? Makasih ya kakak, kakak lupa udah ajarin adik-adiknya. Oke, kita langsung masuk saja ke rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada ketetapan Allah yang baik maupun ketetapan Allah yang buruk. Karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi pada diri kita, mau yang menyenangkan, mau yang menyedihkan, mau yang asyik, mau yang betein, mau yang baik, mau yang buruk, itu semuanya tidak akan terjadi melainkan atas izin Allah. Oleh karenanya kita harus yakin. Nah, itu keyakinan tersebut sesuai dengan iman kepada qada dan qadar. Ya kan Kak? Oke, yuk teman-teman. Sudah ada 6 nih. Kita coba apalin lagi dalam lagu ya. Siap? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kita. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman pada qada dan qadar. Ayo teman, siap-siap belajar yang rajin. Oke, kakak lupa. Sepertinya sudah selesai pelajaran kita tentang rukun iman. Bahkan tadi kita juga udah men-spill sedikit tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5, yaitu yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga jangan lupa bayar zakat, yang keempat bukan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima bila mana mampu menunaikan ibadah haji. Oke, kayaknya kurang seru nih kalau kita belum kasih tantangan dan challenge ya teman-teman. Oke, kali ini Pak Puji selain didampingi oleh kakak Lufa juga dibantu oleh Dino. Oke, kita kasih nama yuk.
Ini perkenalkan teman-teman semuanya, namanya adalah T-Rex. Yang ini namanya Bronchiosaurus. Yang ini namanya apa ya? Tyrannosaurus. Oke, siap. Siap ya anak-anak sekalian, ada beberapa challenge dan tantangan buat kalian. Kalau bisa jawab silakan. Oke, tantangan pertama. Berdoa hanya kepada Allah. Oke, siap ya. Oke, berdoa hanya kepada Allah itu adalah bentuk cinta kita dan iman kita kepada titik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya Allah. Benar. Berikutnya, siap. Selalu merasa terawasi oleh seseorang. Selalu merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Itu adalah salah satu contoh iman kita kepada Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah benar. Iman kepada Allah atau iman juga kepada malaikat. Karena kita sadar dan yakin bahwasanya ada malaikat Allah yang ditugaskan untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita kapanpun dan dimanapun berada. Masih ingat siapa namanya? Siapa namanya? Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Berikutnya, pertanyaan yang ketiga. Siap? Oke, selanjutnya. Udah siap? Ini dia. Rajin mengaji atau membaca Al-Quran, kata kuncinya Al-Quran ya, adalah contoh bukti kita dan iman kita kepada. Ayo siap-siap. 5, 4, 3, 2. Cepet. 1. Jawabannya adalah ya benar. Iman kepada kitab. Betul sekali. Lalu yang keberapa nih Kak? Yang kelima ya? Yang kelima. Siap? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuk cinta kita dan iman kita kepada 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah iman kepada Rasul Allah. Oke, benar. Sekarang yang keenam, siap-siap. Oke. Nah, sekarang perhatikan di ruangan Pak Guru nih. Pak Guru membuat video pembelajaran kali ini tidak di rumah teman-teman, tapi di tempat belajar. Oke. Nah, di sekitar Pak Guru ini coba sebutkan mana yang merupakan ciptaan Allah. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya betul, Pak Puji. Lagi. Yang kedua, Kang Alut, Pak. Betul. Yang ketiga, dinosaurus. Betul. Kalau yang dinosaurus mainan ini buatan manusia memang sih, tapi kalau dinosaurus yang nyata, yang asli adalah buatan Allah. Apalagi tuh? Oke, ternyata di ruangan ini hanya itu saja sih. Benar. Oke, pertanyaan yang ketujuh. Siap. Sekarang kalian coba ingat-ingat di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah kita, sebutkan apa saja buatan manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Ayo cepat. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah apa? Meja. Betul. Apa lagi? Kursi. Benar. Apa lagi? Papan tulis. Betul. Apa lagi? Tiang apa? Tiang bendera. Benar. Apa lagi? Ayo. Cepat balapan sama kakak lupa. Ini kakak lupa dari tadi mau jawab, sudah dijawab dulu sama kalian. Oke, apa lagi? Pagar. Benar. Motor. Betul. Mobil. Benar. Banyak banget. Tas. Betul. Pensil. Betul. Amazing. Oke, kata mata kakak lupa juga. Tapi kan ada di sini, bukan di lingkungan sekolah. Benar. Oke, betul. Itu pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-8. Siap-siap ya. Oke. Sebutkan berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 10. Benar. Pertanyaannya keberapa sekarang? Yang ke-9 ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Berapakah jumlah nabi dan rasul yang wajib diketahui di dalam Islam? Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 75. Banyak banget. Berapakah yang benar? Kasih tahu Kak. Yang benar adalah 25. Pertanyaan yang ke-10 terakhir. Siap-siap ya teman-teman. Dari tadi tuh kita ngomongin rukun iman. Emang iman itu artinya apa? 5, 4, 3, 2, 1. Ya. A. Percaya. B. Bercanda. C. Main-main. Jawabannya
Iya benar sekali, good job. Percaya. Oke dah, alhamdulillah. Gak terasa ya kak, kurang lebih hampir 30 menit ini kita ketemu belajar bareng-bareng sama adik-adik kelas 1. Terima kasih semuanya anak-anak sekalian yang menyimak dengan semangat dan antusias sekali. Dan terima kasih buat ayah bundanya nih. Pasti ada ayah bundanya yang dampingin ya, atau kakak adik, atau jangan-jangan kakek nenek juga, om tante. Nggak apa-apa, semangat kompak bersama dengan keluarga. Buat anak-anak sekalian, tetap rajin belajar di rumah ya. Jaga kesehatannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, pada saat itulah kalian akan berjumpa dengan Pak Puji dan teman-teman, termasuk kakak Lutfa. Kita akan ketemu di SD Muhammadiyah 1 dan akan mengerjakan asesmen sumatif atau penilaian untuk materi rukun iman. Pelajari di rumah ya sayang ya. Jangan lupa bila mana ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui chat ataupun di kolom komentar, atau boleh telepon Pak Guru, atau mungkin bisa juga berjumpa langsung dengan Pak Puji ya di sekolah ya. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Salam buat ayah bundanya, semoga sehat selalu dan dimudahkan Allah untuk belajar ikhtiar maksimal di rumah. Oke, sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan baca alhamdulillah ya kak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah, semoga ilmunya berkah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan untuk kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama dengan teman-teman di SD Muhammadiyah 1 Samarinda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa alladziina aamanu wa aminus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Karabiyun. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Pak Puji Pijay. Bye bye. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. See you again, see you again, see you again tomorrow. Bye bye anak-anak sekalian. Assalamualaikum. Alhamdulillah.